Bagian 3 bab 2. Cara pasti untuk menambah musuh dan bagaimana menghindarinya. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan melanjutkan lagi membaca buku Dale Carnegie, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Saat ini kita sudah masuk ke bagian 3 bab 2, cara pasti untuk menambah musuh dan bagaimana menghindarinya. Mari kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke bukunya. Ketika Theodore Roosevelt tinggal di Gedung Putih, ia mengakui bahwa kalau saja dia mampu menjadi benar 75% dari waktu hidupnya, itu berarti dia mencapai ukuran tertinggi dari harapannya. Apabila itu adalah peringkat tertinggi yang bisa diharapkan dari salah satu lelaki paling terkenal di abad 20 ini, bagaimana dengan Anda dan saya? Kalau Anda bisa yakin Anda menjadi benar hanya 55% dari waktu Anda boleh pergi ke Wall Street dan menghasilkan uang $1.000.000 sehari. Kalau Anda tidak mampu yakin menjadi benar bahkan 55% dari waktu Anda, mengapa Anda harus mengatakan kepada orang lain bahwa mereka salah? Anda dapat mengatakan kepada orang lain bahwa mereka salah dengan pandangan atau intonasi atau gerak isyarat semahir Anda mampu mengungkapkan dalam kata-kata. Dan bila Anda sampaikan pada mereka bahwa mereka salah, apakah Anda bisa membuat mereka setuju dengan Anda? Tidak pernah, karena Anda sudah menghantam langsung kecerdasan, penilaian, kebanggaan, dan respek diri mereka. Hal itu malah akan membuat mereka ingin memukul balik, dan cara itu tidak pernah membuat mereka ingin mengubah pikiran. Kemudian, Anda mungkin bisa menantang pada mereka dengan semua logika dari Plato atau Immanuel Kant. Namun Anda tidak akan mampu mengubah opini mereka, karena Anda sudah melukai perasaan mereka. Jangan pernah memulai dengan mengatakan, saya akan buktikan sesuatu pada Anda. Cara itu sungguh buruk. Itu sama saja mengatakan, saya lebih pintar dari Anda. Saya akan sampaikan pada Anda satu atau dua hal dan membuat Anda mengubah pikiran Anda. Itu sebuah tantangan. Itu malahan membangkitkan perlawanan dan membuat si pendengar ingin melawan Anda, bahkan sebelum Anda memulai pertempurannya. Memang sulit, bahkan di bawah kondisi yang paling ramah sekalipun, untuk mengubah pikiran orang. Jadi mengapa harus membuatnya semakin sulit? Mengapa Anda membuat cacat diri Anda sendiri? Kalau Anda hendak membuktikan apapun, jangan buat seorang pun mengetahui hal itu. Bijaksanalah sehingga tak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda melakukannya. Hal ini diekspresikan dengan baik sekali oleh Alexander Pope. Orang harus diberi pelajaran dengan cara seolah-olah Anda tidak mengajarinya, dan hal-hal yang tidak diketahui diajukan sebagai hal-hal yang terlupa. Sekitar 300 tahun yang lalu, Galileo berkata, kita tidak bisa mengajarkan apapun pada seseorang. Kita hanya bisa membantunya menemukan sendiri dalam dirinya. Seperti yang disampaikan Lord Chesterfield kepada putranya, berusahalah lebih bijaksana daripada orang lain kalau bisa, tapi jangan katakan itu kepada mereka. Sokrates berkata berulang kali kepada para pengikutnya di Athena, saya hanya tahu satu hal, yaitu saya tidak tahu apapun. Nah, saya tidak bisa berharap untuk menjadi lebih cerdas dari Sokrates. Karena itu, saya sudah berhenti mengatakan orang lain bahwa mereka salah. Dan saya mendapatkan cara ini sungguh bermanfaat untuk saya. Kalau seseorang membuat satu pernyataan yang menurut Anda salah, ya, bahkan bila Anda tahu bahwa itu salah, bukankah lebih baik memulainya dengan mengatakan, baiklah, coba kita lihat. Menurut saya, hal ini adalah sebaliknya, namun mungkin saja saya salah. Saya memang sering salah, dan kalau saya salah, saya ingin diperbaiki. Mari kita meneliti fakta-faktanya. Ada keajaiban positif dalam ungkapan-ungkapan seperti saya mungkin salah, saya seringkali salah. Mari kita meneliti fakta-faktanya. Tak seorang pun di surga atau di bumi atau di dalam laut, di bawah bumi,
akan pernah mendebat perkataan Anda yang terungkap seperti ini. Saya mungkin salah, mari kita meneliti fakta-faktanya. Salah seorang dari anggota kelas kami yang menggunakan pendekatan ini kepada para pelanggan adalah Harold Reinke, seorang penyalur Dodge di Billings, Montana. Dia menceritakan, karena tekanan bisnis otomobil, dia sering menjadi cepat marah dan cepat tersinggung mendengar keluhan-keluhan pelanggan. Hal ini menimbulkan kemarahan yang semakin memanas. Di samping dia kehilangan peluang bisnis dan secara umum perasaan tidak nyaman. Dia menceritakannya kepada kelasnya. Dengan melihat bahwa hal ini tidak akan membawa saya kemanapun dengan lebih cepat, saya pun mencoba taktik baru. Saya akan mengatakan sesuatu seperti ini. Bagian penjualan kami agaknya telah membuat begitu banyak kesalahan sehingga saya sering malu. Kami mungkin sudah membuat kesalahan dalam kasus Anda. Ceritakanlah pada saya tentang hal itu. Pendekatan ini sudah cukup untuk melucuti senjata, dan pada saat pelanggan itu mengeluarkan perasaannya, biasanya dia bersikap jauh lebih masuk akal begitu sampai pada penyelesaian masalah. Sebenarnya, beberapa pelanggan malah berterima kasih kepada saya karena mempunyai sikap pengertian semacam itu, dan 2 dari mereka bahkan membawa kawannya untuk membeli mobil-mobil baru. Dalam pasar yang berkompetisi tinggi ini, kita membutuhkan lebih banyak pelanggan seperti ini, dan saya yakin bahwa dengan memperlihatkan penghargaan terhadap semua opini pelanggan dan memperlakukan mereka dengan diplomatis dan sopan akan membantu memenangkan kompetisi. Anda tidak akan pernah mendapat kesulitan kalau Anda mau mengungkapkan bahwa Anda mungkin salah. Cara itu akan menghentikan semua perdebatan dan mengilhami lawan Anda untuk menjadi sama adil, terbuka, dan berpikiran luas seperti Anda. Ini akan membuatnya ingin juga mengakui bahwa dia mungkin juga salah. Kalau Anda tahu dengan pasti bahwa seseorang salah, kemungkinan dia akan gamblang mengatakan hal itu. Apa yang terjadi? Mari saya gambarkan tentang Tuan S, seorang pengacara muda New York yang pernah berdebat mengenai suatu kasus yang agak penting di depan Pengadilan Tinggi Amerika, Lustgarten v. Fleet Corporation 280 US 320. Kasus itu melibatkan sejumlah besar uang dan satu undang-undang penting. Selama perdebatan itu, salah seorang dari hakim pengadilan tinggi berkata kepadanya, undang-undang keterbatasan dalam hukum laut adalah 6 tahun, bukan? Tuan S berhenti memandang tajam pada si hakim untuk sesaat dan kemudian berkata dengan kasar, "Yang mulia, tidak ada undang-undang keterbatasan dalam hukum laut." Satu keheningan mencekam berlangsung di pengadilan, kata Tuan S. Tatkala dia sampaikan pengalamannya ini di depan kelas penulis, dan suhu ruangan itu seakan-akan jatuh menjadi 0. Saya benar, hakim salah. Dan saya sudah mengatakan kepadanya. Tapi apakah hal itu membuatnya menjadi ramah? Tidak. Saya masih yakin bahwa secara hukum saya benar, dan saya tahu saya mampu berbicara lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tapi saya bukan membujuk, saya membuat kesalahan besar sekali dengan menyampaikan kepada seorang lelaki yang amat berpengalaman dan terkenal bahwa dia salah. Hanya sedikit orang yang berpikir logis, kebanyakan dari kita berprasangka. Sebagian besar dari kita dirusakkan oleh pendapat yang sudah terbentuk sebelumnya, oleh rasa iri, curiga, takut, cemburu, dan keangkuhan. Dan hampir semua orang tidak ingin mengubah pikirannya tentang agama atau model rambut atau komunisme atau bintang film kesayangan mereka. Jadi, jika Anda hendak menyampaikan kepada orang bahwa mereka salah, tolong baca paragraf di bawah ini setiap pagi sebelum sarapan. Bagian ini dikutip dari buku James Harvey Robinson, The Mind in the Making. Mari kita baca. Kadang-kadang kita mendapatkan diri kita mengubah pikiran tanpa perlawanan apapun atau emosi besar apapun. Tapi kalau kita diberitahu bahwa kita salah, kita akan menolak mengakui ini dan mengeraskan hati kita.
Kita amat tidak peduli akan informasi, kita amat tidak peduli akan formasi keyakinan kita. Namun kita mendapatkan diri kita penuh semangat menyokong keyakinan tersebut tatkala seseorang hendak merampasnya agar lepas dari kita. Jelas bukan ide-ide itu sendiri yang berharga bagi kita, melainkan harga diri kita yang terancam. Kata kecil, milik saya, adalah kata paling penting dalam urusan-urusan manusia, dan apabila kita dengan tepat menerapkannya, ini merupakan awal dari kebijaksanaan. Kata ini mempunyai kekuatan yang sama, apakah itu menyangkut santap malam, saya, anjing saya, dan rumah saya, atau ayah saya, negara saya, dan Tuhan saya. Kita tidak hanya marah karena disalahkan bahwa jam kita salah atau mobil kita barang rongsokan, tetapi juga bahwa konsepsi kita tentang kanal Mars, tentang pengucapan Epictetus, tentang nilai pengobatan salisin perlu direvisi. Kita lebih senang untuk terus memegang keyakinan yang sudah terbiasa kita terima, yang mengatakan bahwa hal itu benar, dan kemudian rasa benci akan muncul apabila tertangkap adanya keraguan terhadap anggapan kita. Ini akan membawa kita mencari setiap sikap berdalih untuk mendukung argumen kita agar bisa terus memegang apa yang sudah kita percayai selama ini. Carl Rogers, psikolog terkemuka, menulis dalam bukunya On Becoming a Person. Mari kita baca. Saya memperoleh manfaat luar biasa tatkala saya mampu membiarkan diri mengerti orang lain. Bagaimana saya mengungkapkannya dalam kata-kata mungkin akan terdengar aneh untuk Anda. Apakah kita perlu membuat diri kita mengerti orang lain? Saya pikir begitu. Reaksi pertama kita terhadap hampir semua pernyataan yang kita dengar dari orang lain adalah evaluasi atau penilaian, bukannya pengertian untuk pernyataan tersebut. Tatkala seseorang mengekspresikan perasaannya, sikap dan keyakinannya, kecenderungan kita adalah merasa bahwa itu benar atau hal itu bodoh, itu tidak normal, itu tidak masuk akal, itu tidak tepat, itu tidak bagus. Sangat jarang kita membiarkan diri kita untuk mengerti secara tepat apa arti dari pernyataan itu bagi orang lain itu. Lanjut. Saya pernah mempekerjakan seorang dekorator interior untuk membuat gorden rumah saya. Begitu rekeningnya tiba, saya merasa kaget. Beberapa hari kemudian, seorang kawan mampir dan memandang gorden itu. Saya menyebut harganya dan dia berseru dengan satu rasa kemenangan. "Apa? Mahal sekali. Saya kira dia menipu Anda." "Benar?" "Ya. Dia sudah mengatakan yang sebenarnya, tapi hanya sedikit orang yang suka mendengar kebenaran yang mencerminkan penilaian mereka. Jadi sebagai manusia, saya berusaha membela diri. Saya menyatakan bahwa yang terbaik akhirnya adalah yang termurah, bahwa seseorang tidak bisa berharap memperoleh kualitas dan cita rasa artistik dengan harga murah, dan seterusnya dan seterusnya. Hari berikutnya, kawan lain mampir, mengagumi gorden saya. Dengan antusias dia membicarakannya dan mengekspresikan satu harapan kalau saja dia mampu mendapatkan kreasi cantik ini untuk rumahnya. Reaksi saya total berbeda. Sebenarnya, ujar saya sendiri tidak mampu membayar semahal ini. Saya membayar terlalu mahal. Saya sebenarnya menyesal memesannya. Apabila kita salah, kita sendiri mungkin mengakuinya. Dan bila kita ditangani dengan cerdik dan lembut, kita mungkin mengakuinya pada orang lain dan bahkan merasa bangga dengan keterus-terangan. Kita serta pikiran kita yang luas. Tapi tidak demikian halnya bila seseorang mencoba memaparkan fakta dengan cara tidak menyenangkan. Horace Greeley, editor paling terkenal di Amerika selama Perang Saudara, sangat tidak setuju dengan kebijakan Lincoln. Dia yakin kalau dia bisa menggerakkan Lincoln agar setuju dengannya. Dia dengan memakai satu kampanye argumentasi, mencemooh dan memperlakukan dengan kasar. Dia berusaha dengan kampanye pahit ini dari bulan ke bulan, tahun ke tahun.
Sebenarnya, dia sudah menulis serangan pribadi yang brutal, pahit, sarkastis terhadap Presiden Lincoln. Tapi apakah semua hal menyakitkan ini membuat Lincoln setuju dengan Greeley? Sama sekali tidak. Mencemooh dan berlaku kasar tidak pernah berhasil. Kalau Anda ingin mendapat saran unggul tentang bagaimana berurusan dengan manusia, mengatasi diri Anda dan meningkatkan kepribadian Anda, bacalah autobiografi Benjamin Franklin. Salah satu kisah hidup paling menarik yang pernah ditulis, salah satu karya sastra klasik Amerika. Ben Franklin menceritakan bagaimana dia berhasil mengalahkan kebiasaan unik berdebat dan mengubah dirinya menjadi seorang lelaki yang paling mampu, halus dan diplomatis dalam sejarah Amerika. Suatu hari, ketika Ben Franklin masih seorang pemuda yang ceroboh, seorang kawan lama menariknya ke samping dan memaparkan padanya beberapa kebenaran yang menyakitkan seperti ini. Ben, engkau benar-benar keterlaluan. Opinimu membuat rasa tidak suka pada semua orang yang berbeda pendapat denganmu. Opinimu menjadi sangat menyerang sehingga tak seorang pun yang peduli lagi dengan opinimu itu. Kawan-kawanmu lebih senang apabila kau tidak berada di dekat mereka. Engkau tahu sekali bahwa tak seorang pun yang bisa menyampaikan sesuatu pun. Sebenarnya tak seorang pun yang akan berusaha, karena usaha itu hanya akan menimbulkan rasa tidak enak dan usaha yang sulit. Jadi kau tidak pernah bisa tahu lebih dari apa yang kau ketahui sekarang, yang ternyata sangat sedikit. Satu hal terbaik yang saya tahu tentang Ben Franklin adalah cara dia menerima pukulan yang cerdik itu. Dia seorang yang cukup besar dan bijaksana untuk menyadari bahwa hal itu benar, bahwa dia sedang menuju kegagalan dan bencana sosial. Maka dia membuat perubahan yang drastis. Dia segera saja mulai mengubah cara-caranya yang kurang ajar dan dogmatis. Saya menjadikannya peraturan, ujar Franklin, untuk menghindar dari semua kontradiksi langsung mengenai sentimen orang lain dan semua ketegasan positif milik saya. Saya bahkan melarang diri saya menggunakan setiap kata atau ekspresi dalam bahasa yang memberikan satu opini tetap, seperti sudah pasti, tidak ragu lagi, dan seterusnya. Lalu saya memilih sebagai ganti kata-kata itu, saya merasa, saya memahami, atau saya membayangkan suatu hal semacam itu, atau dampaknya demikian bagi saya sekarang ini ketika orang lain menyatakan sesuatu yang saya perkirakan satu kesalahan. Saya menahan diri saya untuk memperoleh kesenangan kontradiksi dengannya secara tiba-tiba dan memaparkan dengan segera suatu hal tidak masuk akal dalam proposisinya. Untuk menjawabnya, saya akan mulai dengan meneliti bahwa dalam kasus-kasus atau peristiwa tertentu opininya memang benar. Namun dalam kasusnya saat ini tampaknya bagi saya itu berbeda, dan seterusnya. Saya segera saja menemukan keuntungan dari perubahan dalam sikap saya ini. Percakapan di mana saya terlibat di dalamnya berlangsung dengan lebih menyenangkan. Semakin rendah hati saya mengajukan pendapat saya, semakin mereka dapat menerima dengan lebih siap dan lebih sedikit kontradiksi yang terjadi. Saya mendapat lebih sedikit rasa malu ketika saya yang berada dalam posisi salah, dan saya lebih mudah membujuk orang lain agar mengalah atas kesalahan mereka, lalu bergabung dengan saya ketika saya kebetulan berada dalam posisi yang benar. Dan gaya ini yang mulanya sulit saya gunakan secara alami, secara perlahan menjadi sangat mudah dan menjadi kebiasaan bagi saya, sehingga mungkin untuk waktu 50 tahun ini tak seorang pun pernah mendengar satu ekspresi dogmatis yang terlepas dari mulut saya. Dan untuk kebiasaan ini, setelah integritas karakter saya pikir cara ini secara prinsipil telah memberi saya begitu banyak manfaat dengan sesama warga negara. Saat saya mengusulkan institusi-institusi baru atau suatu perubahan terhadap yang lama dan begitu banyak pengaruhnya dalam dewan publik. Saat saya menjadi seorang anggotanya, karena saya adalah pembicara yang buruk, tidak pernah fasih, cenderung memiliki banyak keraguan dalam pilihan,
Kata-kata jarang sekali benar dalam bahasa, namun saya secara umum mampu menyampaikan maksud saya. Bagaimana metode-metode Ben Franklin ini bisa berhasil dalam bisnis? Mari kita ambil 2 contoh. Catherine A. Alfred dari Kings Mountain, North Carolina, adalah seorang supervisor rekayasa industri pada sebuah pabrik pemrosesan benang. Dia menceritakan pada salah satu kelas kami bagaimana dia menangani satu masalah sensitif sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan kami. Sebagian tanggung jawab saya, lapornya, berhubungan dengan menentukan dan memelihara sistem insentif dan standar-standar untuk para operator kami, supaya mereka bisa lebih banyak memperoleh penghasilan dengan cara memproduksi lebih banyak benang. Sistem yang kami gunakan mampu berjalan dengan baik pada saat kami hanya mempunyai 2 atau 3 jenis benang. Tapi akhir-akhir ini kami telah memperluas inventory dan kemampuan kami untuk memungkinkan menjalankan lebih dari 12 jenis yang berbeda. Sistem yang ada saat ini sudah tidak lagi memadai untuk membayar para operator dengan adil untuk produksi yang meningkat. Saya sudah berusaha membuat sistem baru yang memungkinkan kami membayar para operator berdasarkan kelas benang yang mereka jalankan pada satu waktu tertentu. Dengan sistem baru ini, saya ikut dalam rapat dengan hati yang tetap untuk membuktikan kepada manajemen bahwa sistem saya adalah pendekatan yang tepat. Saya menyampaikan kepada mereka secara rinci bagaimana mereka telah salah dan memperlihatkan pada bagaimana mereka bersikap tidak adil, lalu bagaimana saya mempunyai semua jawaban yang mereka perlukan. Untuk singkatnya, saya gagal secara menyedihkan. Saya menjadi sangat sibuk mempertahankan posisi saya untuk sistem baru ini, sehingga saya tidak memberi kesempatan pada mereka secara senang hati menerima masalah-masalah mereka yang lama. Persoalan ini macet. Setelah beberapa sesi dalam kursus ini, saya sadar sekali di mana saya sudah membuat kesalahan. Saya mengadakan rapat lagi dan membahas setiap sudutnya. Saya meminta pendapat mereka untuk cara terbaik yang bisa dijalankan. Dengan demikian, dengan sedikit saran kunci, pada kesempatan yang tepat, saya membiarkan mereka mengembangkan sistem mereka sendiri. Pada akhir rapat, pada saat saya benar-benar menyajikan sistem saya, mereka dengan antusias menerimanya. Saya sekarang yakin bahwa tak ada suatu pencapaian bagus apapun, dan sebaliknya akan banyak bencana dapat terjadi apabila Anda mengatakan secara langsung bahwa orang itu salah. Anda hanya akan berhasil melucuti martabat orang tersebut dan menjadikan diri Anda sendiri sebagai orang yang tidak disambut dalam diskusi manapun. Mari kita lihat contoh lainnya. Dan ingat, kasus-kasus yang saya kutip ini adalah khas pengalaman dari ribuan orang lain, R.W. Crowley adalah seorang wiraniaga untuk perusahaan kayu di New York. Crowley mengakui bahwa dia sudah menyampaikan pada para inspektur kayu yang sudah kawakan selama bertahun-tahun bahwa mereka salah, dan dia juga telah memenangkan perdebatan itu. Tapi hal itu tidak membawa manfaat apapun karena para inspektur kayu ini, kata Crowley, bersikap seperti wasit baseball. Sekali mereka membuat keputusan, mereka tidak pernah mengubahnya. Crowley melihat bahwa perusahaannya mengalami kerugian ribuan dolar melalui argumen yang dimenangkannya. Maka, sementara mengikuti kursus saya, dia memutuskan untuk mengubah taktik dan menghindari perdebatan. Bagaimana hasilnya? Inilah kisahnya seperti yang dia sampaikan pada kawan-kawan anggota kelasnya. Suatu pagi, telepon berdering di kantor saya. Seorang yang cepat marah dan mudah tersinggung berada di ujung telepon sana. Dia terus saja memberitahu saya bahwa sebuah mobil pengantar kayu yang telah kami kirimkan ke pabriknya sama sekali tidak memuaskan. Perusahaannya sudah menghentikan pembongkaran dan meminta kami membuat pengaturan
dengan segera untuk mengganti stok itu dari pabrik mereka. Setelah kira-kira 1/4 dari muatan mobil itu dibongkar, inspektur kayu mereka melaporkan bahwa kayu balok tersebut ternyata 55% di bawah standar mutu. Karena itu, mereka menolak menerimanya. Saya segera saja pergi ke pabriknya dan dalam perjalanan, saya berusaha memikirkan cara terbaik untuk menangani situasinya. Biasanya, dalam keadaan semacam itu saya pasti sudah akan mengutip aturan-aturan standar mutu dan berusaha. Sebagai hasil dari pengalaman dan pengetahuan saya sendiri sebagai inspektur kayu untuk meyakinkan inspektur lainnya bahwa kayu balok tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan standar mutu dan bahwa dia salah mengerti akan aturan-aturan dalam inspeksinya. Tetapi saya berpikir saya akan menerapkan prinsip-prinsip yang dipelajari dalam pelatihan ini. Begitu saya sampai di pabrik, saya bertemu dengan agen pembeliannya dan inspektur itu. Keduanya sudah siap berdebat dan bertempur. Kami kemudian berjalan keluar menuju mobil yang sedang dibongkar itu, dan saya meminta mereka untuk meneruskan membongkarnya. Jadi saya bisa melihat bagaimana segala sesuatunya berlangsung. Saya minta inspektur itu untuk meneruskan dan memisahkan kayu yang jelek seperti yang sudah dilakukannya dan menaruh potongan yang baik dalam tumpukan lainnya. Setelah memandangnya sejenak, masalahnya mulai jelas bagi saya bahwa sebenarnya dia melakukan inspeksi yang terlalu ketat dan bahwa dia salah mengerti peraturannya. Muatan kayu khusus ini adalah pinus putih dan saya tahu inspektur itu berpendidikan sangat baik dalam kayu keras. Pinus putih kebetulan merupakan pengetahuan yang kuat. Tapi apakah saya menyampaikan suatu keberatan? Sama sekali tidak. Saya terus saja memandang dan secara perlahan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan mengapa potongan-potongan tersebut tidak memuaskan. Saya tidak sedetik pun menunjukkan bahwa inspektur itu salah. Saya menekankan bahwa satu-satunya alasan saya bertanya adalah agar kami bisa memberi perusahaannya persis seperti apa yang mereka minta untuk pengiriman-pengiriman selanjutnya. Dengan mengajukan pertanyaan dengan cara sangat ramah, dengan semangat kerjasama dan menekankan terus-menerus bahwa mereka sudah benar telah memisahkan kayu-kayu yang tidak memuaskan seperti yang mereka inginkan. Saya membuatnya menjadi ramah dan hubungan yang tegang tadi di antara kami mulai mencair. Pernyataan yang sekali-sekali saya berikan dengan hati-hati melahirkan ide dalam pikirannya bahwa mungkin sebagian dari potongan yang ditolak ini sebenarnya ada dalam standar mutu yang sudah mereka beli selama ini dan bahwa kebutuhan mereka menuntut mutu yang lebih mahal. Namun, saya sangat berhati-hati untuk tidak membiarkannya berpikir saya sengaja berbuat begitu. Lambat laun, seluruh sikapnya berubah. Akhirnya dia mengakui bahwa dia tidak berpengalaman tentang kayu pinus putih. Lalu mulai mengajukan pertanyaan pada saya tentang setiap potong kayu yang diturunkan dari mobil. Saya menjelaskan mengapa potongan semacam itu mempunyai standar mutu seperti yang sudah ditentukan dan saya terus mendesaknya bahwa kami tidak ingin dia mengambilnya kalau itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dia akhirnya menangkap maksudnya dan merasa bersalah setiap kali sepotong kayu diletakkan dalam tumpukan yang ditolak. Dan akhirnya dia melihat bahwa kesalahan ada pada pihak mereka yang belum bisa mengerti sepenuhnya tentang standar mutu seperti yang mereka perlukan. Hasil akhirnya adalah dia melanjutkan seluruh pembongkaran itu lagi setelah saya pergi, menerima semua pesanan dan kami menerima penuh pembayarannya. Dalam kejadian itu sendiri, sedikit taktik dan ketetapan hati untuk menahan diri agar tidak berkata pada orang lain bahwa dia salah telah menyelamatkan perusahaan saya sejumlah besar uang dan sulit untuk menilai hubungan baik yang berhasil diselamatkan itu dengan uang.
Martin Luther King ditanya tentang bagaimana sebagai seorang pendamai bisa menjadi pengagum Jenderal Angkatan Udara Daniel James, yang saat itu adalah seorang perwira kulit hitam jajaran tertinggi negara. Dr. King menjawab, "Saya menilai orang berdasarkan prinsip-prinsip mereka sendiri, bukan dengan prinsip saya." Dengan cara yang sama, Jenderal Robert E. Lee pernah berbicara kepada Presiden Konfederasi Jefferson Davis dengan amat memuji mengenai seorang perwira tertentu yang berada di bawah komandonya. Perwira lain yang hadir di situ tercengang. "Jenderal," katanya, "tidakkah Anda tahu bahwa lelaki yang Anda puji begitu tinggi itu adalah salah satu dari musuh Anda yang paling buruk, yang tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk membantai Anda?" "Ya," jawab Jenderal Lee, "tapi Presiden meminta opini saya tentang orang itu. Dia tidak meminta opininya tentang saya." Sebenarnya saya tidak mengungkapkan sesuatu pun yang baru dalam bab ini. 2200 tahun sebelum Kristus lahir, Raja Akhtoy dari Mesir memberi putranya nasihat yang bijaksana, nasihat yang sangat dibutuhkan saat ini. "Bersikaplah diplomatis," nasihat sang raja. "Itu akan menolongmu memperoleh tujuanmu." Dengan kata lain, jangan berdebat dengan pelanggan Anda atau pasangan Anda atau dengan musuh Anda. Jangan sampaikan pada mereka bahwa mereka salah. Jangan membuat mereka naik darah. Gunakan sedikit diplomasi. Prinsip 2, tunjukkan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Jangan pernah berkata Anda salah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian 3 bab 2-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian 3 bab 3. Kalau Anda salah, akuilah. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga yang dibacakan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bantu subscribe channel ini sehingga tetap bisa berkembang sampai saat ini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.